Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas konsep data splitting, yaitu trend set dan test set. Dan mengapa sih kita harus membagi dataset kita menjadi dua? Nah, tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan machine learning model kita dalam dalam memprediksi suatu dataset baru, suatu data point baru. Apakah machine learning model kita ini dapat memprediksi secara tepat atau akurat untuk data-data baru ini. Nah, di sini teman-teman dapat melihat dataset kita ini akan dibagi menjadi dua, yaitu dataset trend dan dataset testing. Nah, data untuk training dataset atau trend set itu akan digunakan untuk melatih atau mentraining model machine learning kita. Jadi, machine learning model kita ini itu akan belajar terhadap pola-pola yang ada di data trend ini. Nah, sedangkan untuk data testing itu akan digunakan untuk mengevaluasi model kita. Jadi, machine learning model kita ini itu akan memprediksi suatu data baru yang tidak dipelajari oleh machine learning model kita karena test set ini ada data point baru. Nah, apakah ketika machine learning model kita ini memprediksi suatu data point baru yaitu test set, apakah akurat atau tidak? Jadi tujuan dari train model itu sendiri yaitu untuk melatih data model machine learning model kita, sedangkan untuk test set sendiri yaitu untuk mengevaluasi model. Nah, sekarang kita pergi ke codingannya. Di sini teman-teman dapat dilihat ini codingan sebelumnya, dan untuk codingan ini dapat dicek di GitHub kami. Link GitHub-nya akan diberikan di dalam description. Oke, kita akan langsung membuat sel baru, yaitu data splitting. Oke, data splitting. Nah, di sini teman-teman lihat tampilannya agak berbeda dari yang kemarin karena di sini saya sudah menambahkan beberapa Jupyter Notebook extension, yaitu konten dan lain-lain. Nanti teman-teman kalau misalnya ingin memiliki extension tambahan seperti ini, nanti dapat dicari di Google Jupyter Notebook extension. Yap, nanti teman-teman dapat menginstal, dan ya nanti kalau misalnya teman-teman kesusahan mungkin bisa request untuk membuat video terkait extension ini. Nah, oke, kembali lagi ke topik. Di sini kita akan membagi dataset kita, yaitu ini, menjadi dua, training set dan testing dataset. Nah, di sini seperti kita tahu dataset kita itu adalah lone data. Oke. Dan kita memiliki sekitar kurang lebih 750.000, hampir 760.000 row. Nah, di sini kita akan membagi dataset kita menjadi 80% untuk data train dan 20% sisanya untuk dataset. Jadi kita akan membagi menjadi dua. Bagi datasetnya menjadi 80% untuk train set dan 20% untuk test set. Oke. Nah, untuk membagi dataset kita, yaitu lone data kita menjadi train set dan test set, kita akan menggunakan library dari scikit-learn, yaitu trend test split. Oke, ini dia. Nah, untuk menggunakan fungsi atau library trend test split ini, kita harus mendefinisikan variabel x-nya dulu. Oke, yaitu seluruh data atau seluruh kolom yang ada di dataset kita, yaitu lone data, terkecuali kolom good or bad, yaitu kolom target variable kita atau response variable kita yang akan kita jadikan sebagai variable y. Oke, atau variable yang akan kita prediksi. Jadi di sini
kita akan membuang kolom good bad karena x ini adalah variabel x, variabel prediktor, sedangkan y itu adalah variabel target atau target variabel yang akan kita prediksi. Jadi di sini kita akan menggunakan function trend test split itu y, y dan test size-nya itu 0,2 atau 20%. Nah, di sini teman-teman harus memberikan nama variabelnya, variabel dari output fungsi trend test split-nya. Oke. Jadi di sini akan ada 4 output variabel dari fungsi ini, yaitu xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Oke. Jadi teman-teman sini dapat dilihat hasilnya. Chat chat. Oke, dapat dilihat ini ditambah ini itu sudah pasti akan menjadi 759.000 sekian, dan kita juga kekurangan satu kolom, yaitu kolomnya good or bad atau target variable kita. Nah, kalau jika teman-teman melihat distribusi dari itu sekitar 92%, 0, dan 0,07% 1 atau bad load. Nah, sedangkan untuk y-test kita itu juga kurang lebih sama, yaitu 92% dan 0,07%. Nah, kasus ini ada disebut dengan kasus imbalance dataset, di mana kelas satunya atau bad load-nya itu sangat-sangat sedikit sekali, bahkan kurang dari 1%. Maka biasanya sih untuk menangani itu kita harus memiliki distribusi yang sama. Namun karena ini juga sudah memiliki distribusi yang sama, kita tidak perlu membaginya secara sama gitu distribusinya. Info saja, sebenarnya di dalam fungsi trend test split ini itu memiliki suatu parameter yaitu stratify untuk agar y-trend dan y-test ini memiliki distribusi yang sama. Karena jika y-trend dan y-test tidak memiliki distribusi yang sama, maka itu akan mempengaruhi di machine learning model kita. Oke. Ini kita akan train lagi. Akan run, dan dia kurang lebih sudah menjadi lebih sama, 0,074 dan 0,074 juga. Karena sebelumnya tadi kan 0,75 dan 0,074 ya, meskipun perbedaannya hanya sedikit, tapi di sini dapat dilihat dengan menggunakan parameter stratify kita telah menyamakan distribusinya. Nah, di sini juga ada satu parameter lagi yang perlu teman-teman ketahui, yaitu random state, agar ketika teman-teman menggunakan trend test split function ini, baris-baris atau row-nya itu akan random itu terus. Jadi ketika tidak menggunakan random state sama dengan 42 atau angka lainnya, maka itu akan terus merandom. Karena trend test split ini untuk membagi dataset yang menjadi 80% dan 20% itu benar-benar di random. Tapi karena ketika kita memakai random step sama dengan 42, itu akan di random dengan row itu terus gitu. Jadi meskipun kita menjalankan ini terus, pasti hasil yang didapatkan randomnya akan row-nya itu akan itu terus gitu. Jadi ini juga mempermudah kita untuk dalam melakukan trend test split gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk video kali ini. Dan di kedepannya kita akan membahas terkait data cleaning. Oke, untuk sekian dari Halo Tekin. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.